Semangat belajar untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Topik kita kali ini tentang bentuk kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kedatangan bangsa barat ke dunia timur. Ternyata mereka itu memiliki visi dan misi. Selain menyebarkan agama God Glory dan Gospel yang saya sampaikan kemarin, ternyata di samping itu ada tujuan lain, yaitu adalah kolonialisme dan imperialisme. Oleh sebab itu kita bahaslah bentuk-bentuk imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama kita membahas tentang kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kita awali dengan kata kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah koloni. Koloni artinya adalah tanah permukiman atau tanah jajahan. Jadi, menurut catatan sejarah dalam sistem koloni sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada masa petani Yunani menduduki daerah baru yang lebih subur dan mereka masih tetap berhubungan dengan negeri asalnya atau disebut dengan istilah motherland. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan kolonialisme adalah pendudukan suatu daerah baru yang baru ditemukan sehingga daerah ini dijadikan sebagai tempat sarana untuk mengambil sumber daya alam yang mana orang tersebut masih berhubungan dengan negara asalnya, bukan berarti meninggalkan gitu aja gitu ya. Jadi masih ada hubungan dengan negara asal dengan daerah penemuan baru, dua-duanya berlaku gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada bentuk-bentuk koloni. Kira-kira apa saja? Kita mulai dari yang pertama, ada koloni penduduk. Koloni penduduk itu terdapat sejumlah besar warga negara asal yang menduduki daerah asal menduduki daerah baru dan mendesak bahkan memisahkan penduduk pribumi. Yang artinya di sini adalah koloni penduduk ini, yang dimaksud dengan koloni penduduk adalah seseorang atau beberapa warga yang berasal dari suatu negara datang ke daerah baru dan mereka tinggal dan menetap di daerah baru, dan bahkan daerah baru yang tadi jika kian ada penduduknya, maka penduduk aslinya yang bisa makin terdesak dan bahkan yang menjadi mengasingkan diri. Yang artinya di sini adalah menjadi pendatang yang jadi penguasa. Kira-kira gitu ya gambarannya ya. Siapa yang jadi pendatang itu yang menjadi penguasa gitu ya. Salah satu contohnya bentuk koloni penduduk ini adalah koloni Amerika Utara dan Kanada. Selanjutnya, koloni kelebihan penduduk. Koloni kelebihan penduduk ini berarti bisa kita ketahui latar belakang terjadinya ini adalah bahwasannya pendudukan suatu daerah karena terjadinya lah kelebihan penduduk dari daerah asalnya sehingga melakukan yang namanya pencarian tempat baru karena di tempat asalnya sudah tidak memungkinkan lagi tempat tinggal karena sudah saking banyaknya gitu ya. Contohnya itu adalah yang dilakukan oleh si bangsa Italia dan si Jepang pada abad ke-20. Selanjutnya, koloni deportasi. Apa itu koloni deportasi? Koloni deportasi adalah pendudukan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai tempat pembuangan warganya yang berstatus narapidana. Jadi, kalau ada nanti suatu tugas atau suatu soal atau pertanyaan, kalau disebut dengan istilah koloni deportasi, ini berarti berhubungan dengan narapidana. Yang artinya adalah di mana suatu negara jika terdapat warganya atau pejabat tinggi negara yang pernah melakukan atau pernah dihukum dengan status narapidana, maka yang berstatus narapidana ini diasingkan dari negaranya, dialihkan ke negara lain gitu ya. Contohnya itu adalah pendudukan Inggris terhadap Australia. Jadi narapidana dari si Inggris dibuang ke Australia, begitu juga dengan Prancis yang dibuang ke Samudra Pasifik gitu ya. Kemudian ada
koloni eksploitasi. Kata eksploitasi ini kita bahas nantinya lebih mendetail lagi pada saat penjajahan Belanda di Indonesia, karena eksploitasi ini adalah berhubungan dengan pengambilan sumber daya alam. Jadi, yang dimaksud dengan koloni eksploitasi adalah pendudukan yang dilakukan suatu negara untuk mendapatkan kekayaan alam atau disebut dengan sumber daya alam atau SDM. Jadi, contohnya adalah si Belanda terhadap Indonesia. Nanti kita bahas ini ya pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, gitu ya. Kemudian ada koloni eksploitasi, yaitu pendudukan yang dilakukan suatu negara untuk mendapat kekayaan. Ini terulang lagi ya, tadi udah saya sampaikan ini, tapi karena double dia nggak apa-apa lah. Ini adalah pendudukan yang dilakukan oleh si Belanda terhadap Indonesia. Selanjutnya adalah koloni sekunder. Apa itu koloni sekunder? Yaitu adalah pendudukan yang dilakukan suatu negara oleh karena adanya alasan kepentingan strategis, sekalipun daerah tersebut tidak menguntungkan. Yang artinya di sini adalah menguntungkan nggak menguntungkan pun, tapi karena strategis. Strategis yang dimaksud di sini bisa saja karena jalan pintas, mempermudah perjalanan, bisa ya. Contohnya itu adalah si Denmark terhadap Greenland. Jadi ini koloni yang dilakukan ini bukan karena untung, tetapi karena strategis. Bisa saja karena dekat, jadi perluasan wilayah gitu ya. Koloni penunjang. Kira-kira apa itu koloni penunjang? Koloni penunjang ini hampir sama dengan koloni sekunder. Jadi hanya sebagai karena strategis saja, bisa saja karena dekat, karena dari sekelilingnya, tidak harus menguntungkan gitu ya. Jadi contohnya itu, kalau perbedaannya dengan yang sekunder tadi, bebas, nggak harus untung, mungkin bisa saja karena dekat. Tapi kalau koloni penunjang ini, karena ada kepentingan di bagian militer. Jadi kenapa penting di bagian militer? Bisa saja contohnya itu menjadi benteng-benteng pertahanan gitu ya. Karena dibutuhkanlah suatu daerah itu untuk benteng pertahanan perang, maka bolehlah dijadikan sebagai koloni penunjang gitu ya. Contohnya itu adalah penerapan Amerika Serikat terhadap si Filipina gitu ya. Kita masuk yang kedua, itu adalah imperialisme. Apa itu imperialisme? Imperialisme itu berasal dari kata imperator. Imperator yang artinya adalah memerintah. Jadi siapa orang yang sering memerintah, berarti kita sebutlah itu istilah si imperator gitu ya, yang artinya adalah memerintah. Jadi imperialisme ini berlangsung pertama kali pada masa Kekaisaran Romawi yang menguasai daerah Timur Tengah, yang disering dengan istilah Imperium Romanum. Dan akhirnya imperialisme ini diartikan sebagai suatu penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain dengan membentuk pemerintahan jajahan atau menanamkan pengaruh di semua bidang. Jadi, apa perbedaannya dengan kolonialisme? Kalau kolonialisme tadi fokusnya itu adalah hanya mengambil sumber daya alam saja. Sementara kalau imperialisme tidak hanya mengambil sumber daya alam, tetapi dia hampir menguasai seluruh bidang aspek kehidupan, mau sosial, mau ekonomi, mau pemerintahan gitu ya. Sekarang bentuk-bentuk imperialisme. Apa-apa saja itu bentuk-bentuk imperialisme? Berdasarkan kurun waktu munculnya, yang artinya adalah ada imperialisme kuno atau disebut dengan istilah ancient imperialism, yang ini terjadi didorong oleh karena mencari kekayaan atau gold, mencari kejayaan glory, dan menyebarkan agama yaitu gospel. Jadi
imperialisme kuno ini periodisasinya itu adalah pertama kali. Jadi mereka melakukan suatu misi, yaitu dengan cara gold, glory, dan gospel supaya bisa menaklukkan beberapa wilayah. Ya, jadi contoh negara yang melakukan ini adalah si Spanyol dan Portugis. Jadi ini berlaku untuk Indonesia ya, karena pelakunya adalah si Portugis. Salah satu yang dilakukan Portugis adalah menyebarkan agama, seperti yang kita bahas sebelumnya sekilas, yaitu adalah yang menyebarkan agama Kristen Katolik. Itu ya. Selanjutnya, imperialisme modern. Kira-kira bagaimana itu imperialisme modern? Imperialisme modern ini terjadi didorong oleh karena masalah-masalah yang berhubungan dengan industrialisasi. Contohnya bahan baku, pemasaran, dan investasi. Dan ini terjadi dan berkembang setelah revolusi industri. Kita tahu bahwa revolusi industri pertama kali ditemukan di negara Inggris, yaitu adalah penemuan mesin uap. Jadi, dari sini kita sudah bisa membedakan apa itu perbedaan imperialisme kuno dengan imperialisme modern. Kalau dia imperialisme kuno tadi, dia khusus hanya mengambil sumber daya alam saja, mencari kekayaan saja, yaitu dengan menggunakan visi dan misi gold, glory, dan gospel. Dan ini diterapkan oleh si negara Portugis dan Spanyol, yang artinya di sini belum terjadi pada masa itu yang disebut dengan istilah penggunaan teknologi canggih. Jadi pada zamannya ini masih menggunakan alat yang masih sederhana, gitu ya. Makanya dia sistemnya mengambil keuntungan berdasarkan hasil alam. Belum ada di sini yang namanya suatu kehidupan masyarakat yang sudah mampu mengolah, belum ya. Akan tetapi pada masa imperialisme modern ini, maka di sini teknologi sudah sangat canggih. Jadi imperialisme modern ini tujuannya juga sudah berbeda, sudah berhubungan dengan industrialisasi, yaitu adalah bahan baku, pemasaran, dan investasi. Berarti di sini adalah sudah menghasilkan yang namanya produk baru buatan teknologi. Berbeda dengan imperialisme kuno yang hanya masih menggunakan atau yang masih hanya menghasilkan atau memberdayakan hasil alam saja. Belum ada di sana yang istilah mengolah ke tingkat yang lebih kompleks, gitu ya. Tadi itu berdasarkan waktu. Sekarang pembagian imperialisme berdasarkan tujuan penguasa. Imperialisme politik. Kira-kira bagaimana itu imperialisme politik? Imperialisme politik adalah upaya untuk menguasai seluruh kehidupan politik dari suatu negara. Jadi, di mana daerah yang dikuasai merupakan daerah jajahan. Ketika nasionalisme muncul dan berkobar, maka imperialisme tersebut bersembunyi dalam bentuk protektorat dan negara mandat. Dan ini biasanya berkembang di berbagai banyak negara dunia. Yang artinya di sini adalah kalau dia imperialisme politik ini adalah yang mana tadi si penjajah menguasai atau mengontrol politik dari negara baru, dan bahkan justru penduduk lama, penduduk pribumi yang menjadi di bawah naungannya si koloni imperialisme dalam bidang politik tadi. Jadi pendatang yang jadi menguasai penduduk lama, gitu ya. Selanjutnya, imperialisme ekonomi. Kira-kira bagaimana dengan imperialisme ekonomi ini? Yaitu adalah suatu bentuk imperialisme yang berupaya menguasai perekonomian negara lain. Kalau tadi imperialisme politik, berarti
dia berusaha menguasai bidang politiknya. Sementara imperialisme ekonomi adalah menguasai perekonomian negaranya, gitu ya. Jadi, ini biasanya diterapkan oleh negara industri maju dengan cara menciptakan zona-zona ekonomi, yang artinya adalah mengontrol sektor pemasaran dan perdagangan, gitu ya. Yang ketiga ada imperialisme kebudayaan. Kira-kira apa itu imperialisme kebudayaan? Imperialisme kebudayaan adalah menguasai mentalitas, mental, dan jiwa dari suatu bangsa. Yaitu adalah ini lebih kepada fisiknya manusia itu sendiri. Yaitu adalah menguasai mental dan jiwa. Jika jiwa dan mentalitas dapat diubah, maka terjadilah perubahan kebudayaan dari suatu negara. Jadi yang pertama pendekatannya adalah menguasai mental dan jiwanya dulu. Setelah berubah, maka bisalah terjadi perubahan kebudayaan. Gitu ya. Jadi masuknya unsur kebudayaan ini sulit diketahui. Kenapa? Karena itu bukan melalui penguasa ataupun paksaan, tetapi itu masuk karena dari dalam diri manusia, gitu ya. Jadi contohnya itu adalah penggunaan bahasa Inggris menjadi bahasa nasional bahkan internasional. Jadi bisa kita ketahui seperti di India, kalau bahasa India itu bercampur dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kan yang menjajah India itu kan Inggris. Jadi di India sendiri pun banyak penggunaan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini sudah menjadi bahasa global. Bahkan di Indonesia sendiri ini bisa disebut sebagai bahasa sehari-hari istilahnya ya. Karena pengaruh Inggris sangat kental di dunia internasional. Jadi nggak asing lagi dibilang kalau bahasa Inggris ini disebut juga dengan istilah bahasa sehari-hari, gitu ya. Jadi, salah satu contoh imperialisme kebudayaan adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari atau sebagai bahasa internasional atau bahasa dunia, gitu ya. Makanya kalau kita menemukan segala sesuatu produk-produk luar negeri contohnya, pasti menggunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa negara produk itu sendiri. Karena bahasa Inggris dianggap atau telah dijadikan sebagai bahasa internasional atau bahasa sehari-hari. Kenapa disebut itu sudah membudaya? Pada dasarnya kebudayaan ini kan dilakukan secara berulang kali, secara berulang-ulang dan secara turun-temurun, yang akhirnya adalah yang pada akhirnya nanti disebut sebagai kebiasaan yang secara berulang-ulang itu sudah termasuk yang namanya kebudayaan. Jadi sama halnya dengan penggunaan bahasa Inggris ini telah dilakukan secara turun-temurun dan dilakukan dalam berbagai acara secara berulang-ulang, dan ini sudah dilegalkan, sudah disahkan secara dunia, gitu ya. Bagaimana dengan imperialisme militer? Bagaimana kehidupan imperialisme militer? Jadi, kehidupan imperialisme militer itu berupaya menguasai daerah dari negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan militer. Dan pada daerah ini, imperialisme membangun pangkalan militer yang bertujuan untuk menjamin kepentingan ekonomi dan keamanan daerah dari ancaman militer negara imperialisme. Jadi intinya adalah imperialisme militer ini adalah penguatan di dalam militer. Contohnya adalah politik Lebensraum oleh si Jerman dan politik Pan-Amerika dari Amerika Serikat, ya. Ini adalah kekuatan militer antar negara-negara adidaya pada masa itu, gitu ya. Jadi
Sekianlah pertemuan kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-review dan diulang kembali ya, karena kita sudah membahas apa perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.